ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses utama perusahaan ke dalam satu sistem terpusat dan saling terhubung. Salah satu software ERP yang cukup populer saat ini adalah Odoo. Odoo merupakan software ERP berbasis open source dan bersifat modular. Artinya, memiliki banyak modul yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Beberapa modul Odoo yang paling sering digunakan antara lain 1. Modul Sales dan CRM atau Customer Relationship Management. Yang kedua, modul Inventory. Yang ketiga, Manufacturing. Keempat, Accounting. Yang kelima, Human Resource. Yang keenam, Forecast. Yang ketujuh, Website dan e-commerce. Saya menggunakan Odoo melalui situs resminya yaitu odoo.com. Pada halaman beranda, kita klik tombol mulai sekarang, lalu kita akan diarahkan ke halaman pemilihan aplikasi. Kita scroll ke bawah, lalu pilih modul Sales sebagai langkah awal. Setelah itu, kita isi formulir pendaftaran sesuai data diri. Setelah berhasil membuat akun dan masuk ke dashboard Odoo, jangan lupa untuk melakukan aktivasi akun melalui email yang dikirimkan ke Odoo saat pendaftaran. Selanjutnya, kita akan install beberapa modul yang dibutuhkan, seperti modul inventory untuk manajemen stok barang. Selanjutnya ada modul manufacturing untuk proses produksi. Kemudian, masuk ke menu settings dan sesuaikan profil perusahaan, seperti nama dan logo perusahaan, alamat lengkap dan kontak perusahaan. Persiapan awal, mengelola bahan baku atau bahan yang digunakan untuk membuat produk. Pertama, kita masuk ke modul inventory, lalu pilih products, klik tombol new untuk menambahkan bahan baku baru. Di halaman ini, kita memasukkan nama bahan baku, bisa juga tambahkan seperti gambar jika tersedia. Lalu, centang forecast, karena bahan baku merupakan item yang dibeli oleh perusahaan, bukan untuk dijual langsung ke pelanggan. Centang juga track inventory agar stok bahan bisa dipantau secara real time dan lebih efisien. Lalu kita masukkan quantity on hand sesuai jumlah stok yang tersedia. Di bagian cost, isi biaya pembelian atau modal per satuan bahan. Contoh, 1 mie instan dengan biaya 3.500. Lanjut masuk ke tab inventory. Pada bagian routers, pastikan manufaktur tidak dicentang. Kenapa? Karena bahan baku bukan produk yang akan diproduksi, melainkan digunakan untuk produksi. Setelahnya kita klik simpan. Ulangi langkah ini untuk semua bahan baku yang dibutuhkan, seperti mie instan, telur, sayur, dan bahan baku lainnya. Masuk ke tahap kelola produk atau produk olahan yang akan dijual ke pelanggan. Sekarang kita masuk ke modul sales. Lalu klik products dan klik new untuk menambahkan produk baru. Di halaman ini kita isi nama produk. Karena produk ini dijual ke pelanggan, maka kita harus centang sales. Centang juga track inventory karena stok produk perlu dipantau. Untuk bagian cost, kita bisa kosongkan dahulu, yang nantinya ini akan terisi otomatis setelah kita membuat bill of materials atau BOM. Masukkan sales price sesuai harga jual atau bisa dikosongkan terlebih dahulu. Pindah ke halaman tab inventory, lalu centang dua hal penting di bagian routers yaitu manufacture and replenish on order atau MTO. Jika pilihan MTO belum muncul, aktifkan dulu fitur tersebut lewat modul inventory, pilih configuration, klik settings, lalu scroll ke bawah dan centang replenish on order atau MTO. Kemudian kita kembali ke produk tersebut, lalu centang bagian routers manufaktur. Artinya produk ini akan diproduksi oleh perusahaan. Centang juga replenish on order atau MTO. Ketika akan ada pesanan masuk, sistem akan otomatis membuat manufacturing order atau MO di modul manufacturing. Setelah selesai, kita bisa klik simpan dan ulangi langkah ini untuk semua produk yang akan dijual oleh perusahaan.
Lanjut ke tahap kelola Bill of Materials atau BOM. Masuk ke modul manufacturing. Lalu buka tab Products, pilih Bill of Materials. Kita klik tombol New. Lalu di halaman ini pilih produk yang ingin dibuat BOM-nya. Misalnya produk ini. Biarkan kuantitinya 1 karena artinya bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu porsi produk. Tambahkan komponen atau bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk. Untuk bagian BOM type, pilih manufacturing this product. Kemudian klik simpan, dan kita dapat ulangi proses ini untuk semua produk lainnya. Setelah semua BOM diatur dengan benar, kita bisa kembali ke modul sales, klik products dan buka salah satu produk. Kemudian perhatikan bahwa kolom cost yang sebelumnya kosong sekarang dapat terisi secara otomatis sesuai bahan baku yang digunakan, yang merupakan total dari komponen BOM tadi. Dengan diketahuinya biaya produksi atau cost, perusahaan dapat menentukan harga jualan tepat agar tetap mendapatkan keuntungan. Ke tahap berikutnya itu penerapan pencatatan pesanan atau sales order. Pertama, masuk ke modul sales, lalu pilih menu orders, klik quotation, dan klik new untuk membuat pesanan baru. Di halaman ini, kita dapat mencatat pesanan pelanggan dengan mengisi nama customer, produk yang dipesan, jumlah atau kuantitas pesanan. Setelah memastikan semua data sudah benar, kita bisa klik confirm untuk mengubahnya menjadi pesanan resmi. Lanjut ke proses pembuatan invoice. Dan jika ingin, invoice bisa langsung dicetak oleh Odoo. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kita bisa klik register payment atau pay. Langkah ini bisa diulangi untuk pesanan lainnya. Semua pesanan yang sudah dikonfirmasi akan tersimpan di menu sales order dan akan otomatis memunculkan manufacturing order atau MO di modul manufacturing. Tahap berikutnya itu proses produksi atau manufacturing order atau MO. Masuk ke modul manufacturing, lalu buka menu manufacturing orders atau MO. Daftar MO ini akan muncul secara otomatis berdasarkan pesanan yang sudah dicatat sebelumnya di modul sales tadi. Pilih salah satu MO, di dalamnya akan terlihat produk jadi yang akan dibuat, komponen bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Setelah memastikan bahan baku tersedia, klik Produce All, yang artinya kita melakukan proses produksi untuk seluruh jumlah pesanan sekaligus. Ulangi langkah ini untuk semua MO yang muncul. Setelah proses produksi selesai, stok bahan baku akan otomatis berkurang dan stok produk jadi akan bertambah. Proses ini memastikan perpindahan bahan mentah menjadi bahan siap jual tercatat secara otomatis di sistem. Tahap berikutnya adalah pengiriman pesanan atau delivery. Setelah produk selesai diproduksi, kita masuk ke modul inventory untuk mengelola pengiriman pesanan. Kita bisa mengaksesnya melalui menu Inventory Overview atau kita klik Operations dan klik Delivery Orders. Kita klik salah satu pesanan, lalu pastikan kembali informasi pengiriman seperti nama customer, produk yang dipesan, jumlah produk, dan harganya. Setelah semua selesai, klik tombol Validate. Ini menandakan bahwa pesanan sudah dikirim atau diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ke tahap laporan. Untuk melihat laporan penjualan atau pemasukan, masuk kembali ke modul sales. Di bagian atas, kita pilih grafik atau pivot table. Kita bisa menerapkan filter berdasarkan tanggal, total pesanan, atau pendapatan sesuai kebutuhan laporan harian. Fitur ini sangat membantu perusahaan dalam melakukan monitoring penjualan, menganalisis performa bisnis, dan membuat keputusan keuangan secara cepat dan tepat. Analogi sistem ERP dengan Odoo pada Memories Company. Modul sales sebagai kasir, bertugas mencatat pesanan pelanggan. Modul manufacturing sebagai dapur, menerima permintaan dari kasir. Modul inventory sebagai gudang, mengelola stok bahan baku dan produk. Delivery order sebagai pelayan, memberikan pesanan ke pelanggan. Sekian video kali ini.
mengenai presentasi penerapan sistem ERP menggunakan software Odoo pada perusahaan makanan Memories. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.